Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi logaritma, di mana sebelumnya kita sudah membahas sifat-sifat dasar dari logaritma dan sifat-sifat khusus dari logaritma. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi logaritma. Pengertiannya adalah fungsi yang memuat variabel x dalam operator logaritma numerus, yaitu disimbolkan fungsi logaritma itu adalah y sama dengan fx sama dengan a log x. A ini sebagai basisnya, x adalah numerusnya. Oke, seingat ya. Contoh fungsi logaritma. Ini ada beberapa contoh dari fungsi logaritma. Yang pertama adalah fx 3 log x. 3 ini adalah basisnya, x-nya adalah numerusnya. Yang kedua ada fx sama dengan 5 log 2x plus 6. 5 adalah basisnya, dan log dan 2x plus 6 adalah numerusnya. Oke, yang ketiga fx sama dengan 6 plus 7 log x kuadrat min 5x plus 6. Nah, ini dipisah ya. 6 ditambah 7 log x kuadrat min 5x plus 6. 7 adalah basisnya, numerusnya adalah x kuadrat min 5x plus 6. Oke, lanjut. Menentukan domain fungsi logaritma. Ingat syarat basis dan numerus, bahwasanya basis adalah harus bernilai lebih dari 0, dan basis itu tidak boleh sama dengan 1. Dan numerus harus lebih dari 0. Domain adalah daerah asalnya, jadi kita akan menentukan daerah asal dari fungsi logaritmanya. Misalkan kita berikan contoh, tentukan domain fungsi fx 6 log 3x plus 9. Nah, penyelesaiannya, numerusnya adalah, syaratnya adalah lebih dari 0, sehingga numerusnya di sini adalah berapa? 3x plus 9. Nah, numerusnya kita ganti 3x plus 9 lebih besar dari 0. Lalu pindah ruaskan 9 ke kanan. Jadinya karena tandanya di sini positif, maka ketika dipindah ruas menjadi negatif, sehingga 3x lebih besar dari min 9. Dan x sama dengan min 9 per 3, atau jawabannya adalah minus 3. Sehingga domain fungsi fx 6 log 3x plus 9 adalah x sedemikian hingga x lebih besar dari minus 3, di mana x anggota bilangan real. Tuh, jadi untuk menentukan domain fungsi logaritma yang diperhatikan adalah nilai numerusnya. Jadi misalkan bentuknya x kuadrat plus 6x plus 9, ya harus lebih besar dari 0, jadinya pertidaksamaan kuadrat. Nanti pakai gambar bilangan yang plus minus plus itu. Jadi misalkan nyari domain fungsinya, ya pakai itu. Nah, khusus untuk ini kan masih satu variabel. Nah, oke, lanjut untuk mencari asimtot fungsi logaritma. Nah, asimtot ini adalah misalkan di gambar itu nanti adalah asimtot tegak dari fungsi logaritmanya. Jadi misalkan gambarnya itu adalah fungsi logaritma, nah asimtot itu adalah sebuah garis yang tegaknya dari fungsi logaritma. Nah, di mana untuk mencari asimtot fungsi logaritma itu numerusnya harus disamadengankan dengan 0. Jadi misalkan sesuai contoh ini adalah tentukan asimtot dari fungsi fx itu sama dengan 5 log 2x min 2. Penyelesaiannya adalah numerusnya harus sama dengan 0. Nah, numerusnya di fungsinya apa? Adalah 2x min 2. Sehingga kita gantikan 2x min 2 sama dengan 0. Pindah ruas karena di sini negatif, maka pindah ke kanan menjadi positif. Sehingga 2x sama dengan 2. Sehingga terbentuk x sama dengan 6. Nah, dari yang hasil ini, x sama dengan 6 ini, maka asimtot fungsi logaritmanya adalah ya x sama dengan 6 ini.
ketika nanti digambarkan fungsi logaritmanya. Itu sebagai asimptot tegaknya. Oke. Untuk langkah-langkah menggambar grafik fungsi logaritma, yang pertama adalah buatlah tabel titik bantu berupa nilai-nilai X dan Y yang memenuhi fungsi logaritma. Jadi buat tabel titik bantu dulu yang pertama. Lalu gambarlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Yang dimaksud titik-titik di sini adalah titik-titik bantu yang sudah kalian buat tadi, gambarkan pada bidang koordinatnya, sehingga memudahkan kalian untuk membuat fungsi logaritmanya. Lalu, yang terakhir adalah hubungkan semua titik-titik yang dilalui dengan kurva mulus. Jadi ketika titik-titik sudah dibuat, misalkan kayak gini, nah silahkan hubungkan dengan sebuah garis. Nah, sebuah grafiknya bisa terbentuk dari bantuan titik-titik tersebut, sehingga kurvanya itu bentuknya bagus gitu, jadi sehingga tidak dan pas untuk nilai-nilainya itu jika dengan bantuan titik-titik bantu itu nilainya pas. Nah, misalkan contoh, lukislah sketsa grafik Y itu sama dengan 2 log X. Nah, lalu kita buat titik-titik bantunya X, Y, dan X, Y. Titik potong dengan sumbu X itu sama dengan Y sama dengan 0, sehingga karena ini tadi kan bisa bentuknya Y sama dengan Fx sama dengan 2 log X. Nah, untuk titik potong sumbu X sendiri adalah Y sama dengan 0, sehingga Y ini bisa kita gantikan 0. Ketika kita gantikan 0, maka 2 log X itu sama dengan 0, di mana sesuai definisi maka X sama dengan 2 pangkat 0. Sesuai definisi logaritma ya. X itu sama dengan 2 pangkat 0, di mana 2 pangkat 0 ini adalah 1. Sehingga titik yang terbentuk adalah ketika Y-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah 1, sehingga titik-titiknya adalah 1,0. Ini yang kedua. 1,0. Nah, lalu bisa pakai titik-titik bantu yang lain, misalkan dimasukkan nilai Y-nya adalah 1, nilai Y-nya 1, X-nya berapa? Agar bernilai Y1, 2 log 2, 2 log 2 itu nilai Y-nya sama dengan 1, nah sehingga terbentuk 2,1. Lalu kita pakai titik bantu yang ketiga, misalkan 4, 2 log 4, 2 log 4 itu nilainya berapa? 2 log 4 itu sama dengan 2, maka ketika Y-nya 2, maka X-nya itu 4. Terbentuk titik 4,2. Lalu misalkan X-nya itu 2 log setengah. Setengah kan bisa menjadi 2 log 2 pangkat minus 1. Sehingga nilainya adalah minus 1 kali 1. Maka Y-nya sama dengan minus 1. Berarti ketika X-nya itu setengah, maka Y-nya adalah min 1. Sehingga terbentuk titik koordinat setengah, min 1. Nah, ketika titik-titik bantu ini sudah terbentuk, maka kalian bisa buat titik-titik ini pada bidang koordinat. Nah, misalkan ini min setengah ke min 1 tadi. Ketika X-nya setengah, hasil Y-nya min 1. Ketika X-nya adalah 2, nilai Y-nya adalah 1. Nah, gini. Ketika X-nya adalah 4, nilai Y-nya adalah 2. Nah, kalau kalian menggambar secara mandiri, bukan lewat aplikasi atau jadi kalian bisa menghubungkan titik-titik tersebut. Bisa kita gambarkan misalkan kayak gini. Nah, bisa kalian hubungkan dengan kalian menggambar. Jadi titik-titik bantu tersebut memang ditujukan untuk membantu kita untuk membuat sebuah grafik logaritma. Lalu untuk contoh yang kedua, lukislah sketsa grafik fungsi Y sama dengan sepertiga log X. Nah, perlu diingat tadi adalah titik potong sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Sehingga ketika nilai Y-nya 0, maka sepertiga log X itu
sama dengan 1/3 pangkat 0. Atau berapapun bilangannya jika dipangkatkan 0, maka nilainya 1. Maka titiknya adalah 1,0 terbentuk. 1,0. Nah, lalu kita buat titik-titik bantu yang lain. Misalkan X-nya itu 1/3. 1/3 log 1/3 hasilnya 1. Lalu misalkan 1/3 log kita pakai titik bantu 3. Jadi 1/3 log 3. Nah, berbentuk nilai Y-nya itu adalah min 1. Lalu untuk yang titik bantu ketiga adalah 9. 1/3 log 9 itu hasil Y-nya adalah min 2. Nah, ini adalah titik-titik koordinatnya. Lalu bisa kita gambarkan pada grafik. Nah, ini. Misalkan tadi adalah X-nya 1/3, Y-nya 1. X-nya 3, Y-nya min 1. X-nya 9, Y-nya min 2. Nah, bisa kalian hubungkan ketika menggambar kayak gini. Jadi bentuk dari grafik fungsi logaritma dari 1/3 log X adalah seperti ini. Nah, untuk sifat-sifat grafik fungsi logaritma, yang pertama adalah terdefinisi X lebih dari 0, lalu memotong sumbu X di 1,0, lalu yang ketiga adalah mempunyai asimtot tegak sumbu Y. Terus yang keempat adalah jika A lebih dari 0, maka grafiknya adalah monoton naik. Monoton naik itu yang bentuknya misalkan seperti ini. Ini adalah monoton naik. Jika A itu lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka grafiknya monoton turun. Maaf, ini harusnya turunnya. Ini harusnya monoton turun. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, untuk yang kelima ini harusnya monoton turun ya. Jadi monoton naik itu ketika A-nya adalah atau basisnya itu lebih dari 0, maka dia monoton naik. Ketika basisnya itu berada di antara 0 sampai 1, maka dia monoton turun. Itu adalah sifat-sifat dari grafik fungsi logaritma. Nah, lalu kita masuk ke pergeseran dari grafik logaritma. Grafik dasar dari Y sama dengan Fx. Nah, itu yang pertama misalkan Y itu sama dengan Fx plus C diperoleh dari Y sama dengan Fx, itu artinya adalah dari C ini adalah digeser ke atas sejauh C satuan. Jadi, misalkan tadi grafiknya kayak gini, monoton naik. Nah, misalkan kita tambahkan nilai C, maka dia akan bergeser ke atas sejauh C satuan. Oke. Lalu untuk yang kedua, Y itu sama dengan Fx min C diperoleh dari Y sama dengan Fx digeser ke bawah sejauh C satuan. Ingat ya, kalau plus itu ke atas, kalau min itu adalah ke bawah sejauh C satuan. Lalu misalkan Y itu sama dengan Fx min C diperoleh dari Y sama dengan Fx digeser ke kanan sejauh C satuan. Nah, ini maksudnya adalah numerusnya dikurangi oleh suatu konstanta C. Maka dia bergeser ke kanan. Lalu untuk yang keempat adalah Y sama dengan F kurung buka X plus C diperoleh dari Y sama dengan Fx digeser ke kiri sejauh C satuan. Misalkan ini adalah bentuknya numerusnya ditambah sebuah konstanta, maka dia grafiknya akan bergeser ke kiri sejauh C satuan. Yang terakhir adalah Y sama dengan minus Fx diperoleh dari Y sama dengan Fx dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi adalah misalkan grafik Y tadi Fx dan kita menggambarkan grafik Y itu sama dengan Fx. Nah, hasil dari gambar Y sama dengan minus Fx ini adalah pencerminan dari Y sama dengan Fx terhadap sumbu E. Itu. Jadi pergeseran logaritma ini ada 5 kategori. Nah, untuk contoh, gambarlah grafik Fx sama dengan 3 log X, kemudian gambarkan Gx 3 log X plus 5. Nah, ini
adalah contoh dari pergeseran grafik tadi. Nah, ini adalah beberapa contoh dari pergeseran grafik logaritma. Oke, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada aplikasi GeoGebra. Oke, selanjutnya akan Bapak berikan contoh tentang gambar grafik dari fungsi logaritma. Seperti tadi, bahwasanya di contoh adalah gambarkan grafik dari fungsi logaritma 3 log X. Untuk di sini sudah Bapak tuliskan grafik fungsi 3 log X, itu saya definisikan fx sama dengan 3 log X. Nah, bentuknya itu sedikit berbeda dengan ketika kita membuat tulisannya. Kalau di sini tuh log 3x, nah itu sebenarnya sama dengan 3 log x. Jadi ini sebenarnya 3 log x ya. Nah, akan Bapak coba munculkan grafiknya. Nah, ini untuk grafik 3 log x itu adalah seperti ini. Untuk yang berwarna biru. Nah, lalu kita munculkan grafik Rx sama dengan min 3 log x. Nah, berwarna hijau. Nah, seperti teori yang tadi pada PowerPoint, bahwasanya ketika ada fungsi logaritma fx, ketika kita gambarkan dan kita gambarkan fungsi logaritma dari minus fx, maka gambar dari grafik logaritma minus fx itu adalah pencerminan dari fx terhadap sumbu x. Jadi grafik dari min 3 log x ini adalah pencerminan dari grafik 3 log x terhadap sumbu x. Jadi benar ya, ketika grafiknya itu 3 log x dan kita membuat grafik minus 3 log x, maka dia itu adalah sebuah pencerminan dari grafik 3 log x terhadap sumbu x. Nah, dari gambar ini sudah kita pahami bahwasanya benar bahwasanya min 3 log x itu adalah hasil dari pencerminan 3 log x terhadap sumbu x. Oke, sekarang kita lanjut untuk teori yang pertama. Ketika ada sebuah grafik fungsi logaritma fx plus a, maka grafik tersebut akan bergeser ke kiri, ke atas sejauh c satuan. Misalkan y itu sama dengan fx plus c diperoleh dari y sama dengan fx, dan dia akan bergeser ke atas c satuan. Nah, kalau di sini saya menuliskan 3 log x plus a. Nah, maka grafiknya itu akan bergeser ke atas sejauh a satuan. Misalkan di sini nanti ada 3, dia akan bergeser ke atas 3 satuan. Misalkan di sini 5, dia akan bergeser ke atas 3 satuan. Nah, untuk grafik dari 3 log x plus a, ini seperti ini. Nah, karena ini pendefinisiannya adalah A-nya itu pertama 2, maka posisinya adalah 3 log x plus 2. Jadi posisinya pertama adalah 3 log x plus 2. Dia bergeser ke atas 2. Karena tadi adalah sifat-sifat grafik logaritma, dia pasti berpotongan dengan titik 1,0. Harusnya itu di sini. Karena sudah saya tambahkan sebuah konstanta 2, maka dia bergeser ke atas 2. 1, 2. Maaf, di sini 1, 2. Jadi titik potongnya itu 1,2. Nah, ketika digerakkan, apakah sesuai teori yang tadi? Oh, benar kan? Ketika A-nya itu membesar, dia akan bergeser ke atas sejauh A. Jadi misalkan A-nya itu adalah 8, dia akan bergeser ke atas sejauh 8 satuan. Misalkan dia A-nya itu adalah 10, dia akan bergeser ke atas sejauh 10 satuan. Jadi benar ketika grafik fx plus a
itu, maka grafiknya akan bergeser ke atas sejauh A satuan. Oke, perhatikan lagi. Sekarang lanjut untuk grafik fungsi dari bentuk dari 3 log X min A atau bentuk dari fx min A. Nah, dia akan bergeser, misalkan fx itu dia akan bergeser ke bawah sejauh A satuan. Oke, bisa diperhatikan. Ini adalah bentuknya 3 log X min A. Karena tadi A-nya saya buat pertama 2, maka dia akan berposisi seperti ini. Oke, coba perhatikan ketika dia digerakkan. Nah, dia akan bergeser ke bawah sejauh A satuan. Misalkan 6, ya dia akan bergeser ke bawah 6 satuan dari bentuk fungsi 3 log X. Karena tadi pendefinisiannya adalah 2, dari awal dia sudah bergeser ke bawah 2. Jadi begitu, ketika dia 10, ya dia akan bergeser ke bawah 10. Gitu. Ketika kita munculkan lagi grafik yang bentuk 3 log X plus A, nah, dia akan bergeser ke atas sejauh untuk grafik 3 log X plus A, dia akan bergeser ke atas sejauh A satuan, sedangkan untuk 3 log X min A, dia akan bergeser ke bawah sejauh A satuan. Jadi sesuai teori yang tadi benar, bahwasanya jika bentuk dari fx plus A, maka dia akan bergeser sejauh ke atas sejauh A satuan, dan ketika bentuknya fx min A, maka dia akan bergeser ke bawah sejauh A satuan. Oke. Lalu kita lanjut untuk grafik yang selanjutnya. Bentuknya adalah 3 log kurung buka X plus A kurung tutup. Nah, cara teori tadi bahwasanya jika ada bentuk grafik f kurung buka X plus A, maka dari fungsi fx tersebut akan bergeser ke kiri sejauh A satuan. Oke. Jadi dia akan bergeser ke kiri sejauh A satuan. Oke, bisa diperhatikan misalkan. Nah, dia akan bergeser ke kiri sejauh A satuan. Misalkan 7, ya dia akan bergeser ke kiri sejauh 7 satuan. Dari bentuk fungsinya tadi adalah 3 log X. Jika dia 3 log X plus 10, ya dia akan bergeser ke kiri sejauh 10 satuan. Gitu. Jadi kita tampilkan untuk yang bentuk negatifnya. Bentuk f kurung buka X min A. Jadi fungsinya itu akan bergeser ke kanan sejauh A satuan. Nah, ini untuk grafik dari bentuk 3 log X min 2. Dia sudah saya definisikan bahwasanya dia akan bergeser 2 satuan dari awal, dari bentuk awal. Nah, kita perhatikan. Nah, dia akan bergeser ke kanan sejauh A satuan. Jadi secara teori sudah benar bahwasanya jika bentuk dari 3 log X min A itu akan bergeser sejauh A satuan ke kanan, atau dalam bentuk umumnya adalah jika F kurung buka X min A, maka grafik fungsi fx akan bergeser ke kanan sejauh A. Itu jika kita tampilkan keduanya. Untuk yang bentuk fx plus A kurung tutup, maka dia akan bergeser ke kiri. Sedangkan untuk F kurung buka X min A kurung tutup, dia akan bergeser ke kanan. Coba akan kita tampilkan semuanya agar anak-anak bisa tahu perbedaannya di mana. Pergeserannya itu sesuai teori yang tadi sudah terbukti. Nah, dari animasi yang Bapak buat ini, yang bergerak itu cuma bentuk fx plus A, fx min A, f kurung buka X plus A kurung tutup, dan f kurung buka X min A kurung tutup. Untuk dari bentuk fx dan minus fx sendiri, tetap karena tadi tidak ada pergeseran sejauh konstantanya, karena bentuknya adalah pencerminan dari fx itu terhadap sumbu E. Jadi
Begitu untuk bentuk dari grafik fungsi logaritmanya. Jadi semoga dengan tampilan grafik seperti ini dan yang Bapak buat ini bisa membantu anak-anak untuk memahami materi dari grafik fungsi logaritma. Jadi semoga ini bisa membantu dalam memahami konsep dari grafik fungsi logaritma. Jadi semoga anak-anak bisa paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.